Kita ketemu lagi dalam cerita Mogan. Teman-teman yang terkasih, cerita Mogan kali ini kita akan membahas topik tentang asal mula masa Prapaskah. Kita akan mulai. Masa Prapaskah merupakan masa istimewa untuk bertobat dengan puasa, doa, dan amal. Sebagai persiapan menyambut perayaan Paskah. Dalam kerinduannya untuk memperbaharui praktek-praktek liturgi gereja, konstitusi tentang liturgi kudus Konsili Vatikan II menyatakan dua ciri khas masa Prapaskah. Yang pertama adalah mengenang atau mempersiapkan pembaptisan, dan yang kedua adalah membina tobat. Haruslah diberi penekanan yang lebih besar dalam liturgi dan dalam katekese liturgi. Masa Prapaskah merupakan sarana gereja dalam mempersiapkan umat beriman untuk merayakan Paskah. Sementara mereka mendengarkan sabda Tuhan dengan lebih sering dan meluangkan lebih banyak waktu untuk berdoa. Ditekankan dalam artikel nomor 109. Sejak awal masa gereja, terdapat bukti akan adanya semacam masa persiapan menyambut Paskah. Sebagai contoh, Santo Irenaeus wafat 203 menulis kepada Paus Santo Victor I perihal perayaan Paskah dan perbedaan-perbedaan dalam perayaannya antara timur dan barat. Perbedaan tidak hanya sebatas hari, tetapi juga ciri puasa yang sesungguhnya. Sebagian berpendapat bahwa mereka wajib berpuasa selama 1 hari. Sebagian berpuasa selama 2 hari. Lainnya lebih lama lagi. Sebagian menetapkan masa mereka selama 40 jam. Berbagai perbedaan dalam perayaan tersebut bukan berasal dari masa kita, melainkan jauh sebelumnya, yaitu sejak masa para leluhur kita. Anda bisa membaca dalam sejarah gereja Eusebius, Volt yang kelima nomor 24. Ketika Rufinus menerjemahkan bagian berikut ini dari bahasa Yunani ke bahasa Latin, tanda baca yang dibubuhkan antara 40 dan jam menjadikan maknanya tampak seperti 40 hari 24 jam sehari. Namun demikian, maksud pernyataan di atas adalah bahwa sejak masa para leluhur kita, sebutan bagi para rasul, suatu masa persiapan selama 40 hari telah ada. Tetapi praktek nyata dan lamanya masa Prapaskah masih belum seragam di seluruh gereja. Masa Prapaskah diatur secara lebih mantap setelah legalisasi agama Kristen pada tahun 313. Konsili Nikea tahun 325 dalam hukum kanonnya mencatat bahwa 2 sinode provinsial seharuslah diselenggarakan setiap tahun. 1 sebelum masa Prapaskah selama 40 hari. Santo Athanasius yang wafat 373 dalam surat-surat Vestal meminta umatnya melakukan puasa selama 40 hari sebelum puasa yang lebih kusuk selama pekan suci. Santo Cyrillus dari Yerusalem wafat 386 dalam pelajaran katekese mengajukan 18 instruksi sebelum pembaptisan yang diberikan kepada para katekumen selama masa Prapaskah. Santo Cyrillus dari Alexandria wafat 444 dalam serial surat-surat Vestal juga mencatat praktek dan lamanya masa Prapaskah dengan menekankan masa puasa selama 40 hari. Dan akhirnya
Paus Santo Leo yang wafat 461 menyampaikan khotbahnya bahwa umat beriman wajib melaksanakan puasa mereka sesuai tradisi apostolik selama 40 hari. Orang dapat menyimpulkan bahwa pada akhir abad keempat, masa persiapan selama 40 hari menyambut Paskah yang disebut sebagai masa Prapaskah telah ada. Dan bahwa doa dan puasa merupakan latihan-latihan rohaninya yang utama. Tentu saja angka 40 selalu mempunyai makna spiritual khusus sehubungan dengan persiapan. Di Gunung Sinai, sebagai persiapan untuk menerima 10 perintah Allah, Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya. Tidak makan roti dan tidak minum air. Anda bisa baca dalam Keluaran 34 ayat 28. Elia berjalan selama 40 hari dan 40 malam ke Gunung Allah, yakni Gunung Horeb, nama lain Gunung Sinai. Anda bisa baca dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 8. Dan yang terutama, Yesus berpuasa dan berdoa selama 40 hari dan 40 malam di padang gurun sebelum ia memulai pewartaannya di hadapan orang banyak. Anda bisa baca dalam Injil Matius 4 ayat 2. Begitu masa Prapaskah selama 40 hari ditetapkan, perkembangannya berikutnya adalah menyangkut berapa banyak puasa yang harus dilakukan. Di Yerusalem misalnya, orang berpuasa selama 40 hari mulai hari Senin hingga hari Jumat, tetapi tidak pada hari Sabtu dan hari Minggu. Dengan demikian masa Prapaskah berlangsung selama 8 minggu. Di Roma dan di Barat, orang berpuasa selama 6 minggu mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Dengan demikian, masa Prapaskah berlangsung selama 6 minggu. Akhirnya, diberlakukan praktek puasa selama 6 hari dalam 1 minggu selama masa 6 minggu. Dan Rabu Abu ditetapkan untuk menggenapkan hari-hari puasa sebelum Paskah menjadi 40 hari. Dan teman-teman, peraturan-peraturan puasa itu juga bervariasi. Pertama, sebagian wilayah gereja berpantang dari segala bentuk daging dan produk hewani. Sementara yang berpantang makanan tertentu seperti ikan. Sebagai contoh, Paus Santo Gregorius yang wafat 604 menulis kepada Santo Agustinus dari Canterbury perihal peraturan berikut. Kami berpantang lemak, daging, dan segala makanan yang berasal dari hewan seperti susu, keju, dan juga telur. Kedua, peraturan umum adalah orang makan 1 kali dalam 1 hari, yaitu pada sore hari atau pada pukul 3 petang. Peraturan-peraturan puasa masa Prapaskah juga mengalami yang namanya perkembangan. Pada akhirnya, makan sedikit pada waktu siang diperbolehkan guna menjaga daya tahan tubuh selama melakukan pekerjaan sehari-hari. Makan ikan diperbolehkan dan akhirnya makan daging juga diperbolehkan sepanjang minggu kecuali pada hari Rabu Abu dan setiap hari Jumat. Dispensasi diberikan untuk mengkonsumsi produk-produk hewani jika orang melakukan kerja berat dan akhirnya peraturan ini pun sepenuhnya dihapuskan. Teman-teman yang terkasih, selama bertahun-tahun perubahan-perubahan terus dilakukan dalam merayakan masa Prapaskah. Menjadikan praktek kita sekarang tidak saja sederhana, tetapi juga ringan.
Rabu Abu masih menandai dimulainya masa Prapaskah yang berlangsung selama 40 hari. Tidak termasuk hari Minggu. Peraturan-peraturan pantang dan puasa yang berlaku sekarang amatlah sederhana. Pada hari Rabu Abu dan Jumat Agung, umat beriman berpuasa. Makan kenyang hanya 1 kali dalam sehari. Ditambah makan sedikit untuk menjaga daya tahan tubuh. Dan berpantang setiap hari Jumat selama masa Prapaskah. Ini merupakan peraturan yang sangat sederhana. Maka umat masih dianjurkan untuk apa yang namanya merelakan sesuatu selama masa Prapaskah sebagai mati raga. Dan catatan menarik adalah bahwa pada hari Minggu dan hari-hari raya seperti Hari Raya Santo Yusuf yang kita rayakan 19 Maret dan juga Hari Raya Kabar Sukacita yang kita rayakan 25 Maret, orang bebas dan diperbolehkan makan atau melakukan apa yang telah dikorbankan sebagai mati raga selama masa Prapaskah. Namun demikian, teman-teman terkasih, senantiasa sesuatu diajarkan kepada saya. Jika kamu berpantang sesuatu demi Tuhan, teguhkan hatimu. Janganlah berlaku seperti orang Farisi yang suka mencari-cari kesempatan. Lagi pula penekanan haruslah dititik beratkan pada melakukan kegiatan-kegiatan rohani seperti ikut serta dalam jalan salib, ambil bagian dalam perayaan Ekaristi, adorasi di hadapan sakramen Maha Kudus, meluangkan waktu untuk berdoa secara pribadi juga keluarga, membaca bacaan-bacaan rohani, dan terutama menerima sakramen taubat dengan baik dan memperoleh absolusi. Meskipun praktek perayaan dapat berubah dan berkembang dari zaman ke zaman, namun fokus masa Prapaskah tetap sama, yaitu menyesali tobat, memperbaharui iman, serta mempersiapkan diri menyambut perayaan sukacita misteri keselamatan kita. Nah, teman-teman yang terkasih, itu kurang lebih yang bisa kita pelajari dalam cerita Mogan kali ini tentang asal mula masa Prapaskah. Ada begitu banyak informasi yang ditemukan, tetapi hal-hal penekanan pun saya tekankan dalam cerita Mogan kali ini. Semoga masa Prapaskah yang sedang kita jalani ini menjadikan proses untuk kita menemukan pertobatan dengan baik. Maka berikanlah hati kita dengan pantang dan puasa ini sebagai tanda pertobatan yang real. Bukan pertama-tama hanya menjalankan sebuah aturan yang diajarkan oleh gereja. Tetapi lebih dari itu, kita mau meletakkan hati kita dalam proses ini untuk mencapai pertobatan yang sejati. Jangan lupa tetap jaga kesehatan teman-teman terkasih. Dan kita akan ketemu lagi dalam cerita Mogan berikutnya. Saya Romo Gandhi, salam.